bacalah. Tapi kalau tilawah utlu, tilawah ingat. Tilawah itu artinya pertama, mempelajari cara membaca Al-Quran. Yang kedua, mempelajari isi Al-Quran, memahaminya. Yang ketiga, mengimani apa-apa saja yang ada dalam kandungan Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Yang kelima, mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dan yang keenam, istiqomah bersama Al-Quran. Ini tilawah. Oke? Itu tilawah Al-Quran bersemayam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu hanya sekedar tilawah. Kalau tilawah itu kayak tadi Pak, tajwidnya, tafsirnya, kita benar-benar pelajari agar betul baca dan kita. Setelah itu kita mulai menghafalnya. Setelah itu kita mempelajari isinya, kandungannya apa. Setelah itu kita yakin dan kita imani. Setelah itu apa? Kita amalkan. Setelah itu kita mendakwahkannya. Lalu kita istiqomah selalu bersama Al-Quran. Itu tilawah. Dan inilah karakter pertama para sahabat. Para ulama, para masyayikh sekarang ditanya, Syekh, seperti apa hubungan generasi awal Islam dulu terhadap Al-Quran? Jawaban Syekh paling enak, paling gampang Syekh menjawab. Seperti hubungan kalian hari ini dengan handphone. Hubungan generasi awal Islam dulu dengan Al-Quran seperti hubungan kalian hari ini dengan handphone. Entah akrabnya mereka dengan Allah, karena ketika kita akrab dengan Al-Quran, seperti kita akrab dengan Sahibul Quran, Kalamullah, dan kita bersama saat kita berbicara dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kita senang berkomunikasi dengan Allah SWT. Tapi itu sebenarnya tilawah, bukan hanya qiraat. Berikutnya ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah secara total. Ini gaya sahabat ya. Sahabat tuh nggak pakai diskusi-diskusi. Ini sunnah. Gimana ya? Kita ikuti apa enggak ya? Cocok dengan budaya Mekah atau tidak ya? Gimana kira-kira? Ini sekarang ini saatnya mungkin bisa mengamalkan sunnah ini. Nggak ada gitu Pak. Saat itu mereka lihat Nabi. Saat itu mereka langsung amalkan. Mereka tidak pakai diskusi dalam menjalankan sunnah. Mereka hidup hari-hari bersama Rasulullah. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, mereka amalkan. Ittiba'us sunnah. Tak tanpa pakai kenapa ya Rasulullah? Kok harus ya Rasulullah? Laki-laki nggak boleh pakai cincin emas. Kenapa ya Rasulullah? Mereka nggak mau tanya Pak. Dilarang, sudah langsung sami'na wa ata'na. Ittiba'us sunnah itu gaya sahabat. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat mengimami jamaah. Tiba-tiba Rasulullah dapat bisikan daripada Jibril, Nabi Muhammad sendal akan memakai itu bernajis. Maka Nabi langsung menanggalkan sendalnya dan mencampakkan sendalnya. Dalam sholat itu, kemudian sholat dilanjutkan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi terkejut. Kenapa? Sebelah kanannya bertumpuk-tumpuk sendal dah. Ternyata dalam sholat, sahabat-sahabat menyaksikan Rasulullah tadi melemparkan sendal. Dia dilemparkan salah satu daripada sendalnya. Sahabat melakukan hal yang sama. Itu namanya ittiba'us sunnah, tanpa sampai diskusi kenapa harus lemparkan sendal. Harus saja mereka amalkan. Enggak, mereka diam saat itu, mereka amalkan saat itu. Ini namanya ittiba'us sunnah. Ayo ikuti, miliki karakter ini. Jangan lagi diskusi dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus pakai jenggot? Kita ini bukan orang Arab. Lagi orang Arab pakai jenggot keren. Itu juga antum bocok. Dan kita nanti jenggotnya cuma ada berapa butir sini. Pegang-pegang itu. Yang ketiga, ini karakter para sahabat. Salat berjamaah. Seluruh sahabat tidak ada yang tidak melazimi salat berjamaah di masjid. Berjamaah, laki-laki loh ya. Wanita diberi pilihan oleh Nabi, silakan di rumah, silakan ke masjid. Dan itu ya Bu ya. Tapi laki-laki nggak ada cerita masjid. Kita tidak pernah kita kenal ada sejarah di mana sahabat mereka sholatnya di rumah kecuali sholat sunat. Kalau ada satu dua sahabat yang sholatnya tidak ketemu di masjid, sahabat itu akan langsung terkenal dengan sebutan yang tak baik dalam sejarah. Si fulan tidak sholat subuh pada waktu subuh langsung terkenal tuh Pak. Saking langkanya ada sahabat yang tubuhnya sudah tambun, semakin bagadoyok badannya, semakin tambun, matanya buta,
rumahnya dari masjid ada 3 lembah yang harus dilalui. Selalu bila ke masjid dituntun oleh pemuda yang disewa untuk membawanya ke masjid 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu dengan pemuda ini bolak balik ke masjid. Bertahun-tahun berjalan seperti itu. Sekarang pemuda itu sudah pulang kampung, badannya semakin tua dan rumahnya jauh jaraknya. Setiap lembah itu ada tempat-tempat yang berbahaya, ada beberapa binatang berpisah. Bila datang para Nabi meminta keringanan, ya Rasulullah, izinkan aku sholat 5 waktu, sudah boleh di rumah saja. Nabi diam sebentar. Engkau lihatlah ya Rasulullah keadaanku sekarang, yang menuntun ke masjid sudah tidak pula ada lagi. Menurut Bapak Ibu sudah memenuhi syarat enggak untuk sholat di rumah? Dia datang, sudah Pak, tua, badan tambun, rumah jauh, yang menuntun ke buta, ya, rumah tidak ada yang menuntun ke masjid. Apa kata Rasulullah? Baik, khusus untuk kamu ya, kata Nabi, silakan sholatnya di rumah 5 waktu. Senanglah dia karena mendapatkan keringanan. Tiba-tiba Nabi mendengarkan ada bisikan dari malaikat. Lalu Nabi panggil kembali, Pak, kalau kumandang yang dikumandangkan azan oleh Bilal di masjid, suara kumandang itu kedengaran nggak sampai ke rumah Bapak? Kedengaran, kata si Bapak. Fawajabat. Kalau begitu saya cabut kebolehan tadi, wajib bagi Bapak ke masjid. Buta, tua, tambun, rumahnya jauh dari wajib ke masjid. Sholatul jamaah. Makanya nggak ada laki-laki yang sholatnya itu di rumah kecuali hanya sholat sunnah. Yang namanya laki-laki ke masjid. Bangun itu Pak, biar keluarga bisa melihat. Anak-anak kita laki-laki bawa ke masjid. Ustaz, nanti dia meribut di masjid. Nggak apa-apa. Saya katakan, saya ulangi, saya katakan, saya ulangi, saya katakan, saya ulangi. Rasulullah itu punya anak, punya cucu. Para sahabat itu punya anak, punya cucu. Mereka dibawa ke masjid loh Pak. Memang ribut, kadang-kadang ada anak-anak memang ribut. Tapi Bapak sabarlah, melatih anak-anak senang di dalam masjid. Ikut tak asal ingat masjid, anak memori hitamnya selalu ingat. Disipak adik orang musajid, dibentak, puang lagi. Memorinya kalau ingat nama masjid serem. Orang di masjid itu pemarah-pemarah, jahat-jahat. Kan begitu Pak ya? Saya masih ingat Pak, sampai marah kepada saya dulu waktu di masjid. Saya ingat sampai sekarang, wajahnya pun saya ingat. Benar Pak. Semoga Allah ampuni orang itu. Salatul jamaah. Yang keempat, luzumul jamaah. Nah, ini zaman di mana sudah tidak ada jamaah. Jamaah itu apa maksud? Khilafah Islamnya. Setia terhadap khilafah Islam. Nah, ini sudah nggak ada khilafah Islamnya. Jamaah yang dimaksud adalah khilafah Islamnya. Tapi untuk di zaman sekarang yang dimaksud adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, itu dimaksud. Setia dengan ahlus sunnah wal jamaah, lalu berada di salah satu kelompok yang ada dalam ahlus sunnah wal jamaah. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah. Nah sekarang kalau kelompoknya di Indonesia kan banyak. Ada jamaah tabligh, ada Muhammadiyah, ada apa, Wahdah Islamiyah, ada Hidayatullah, ada Majelis Mujahidin, ada macam-macam Pak, sangat banyak. Ada Nahdlatul Ulama dan seterusnya. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah dan sudah membentuk sebuah kelompok, maka setialah di situ. Cintai yang lain, setialah dengan yang kita ada di sana. Ustaz, boleh nggak kita pindah? Boleh, kepada yang lebih baik, yang lebih dekat dengan sunnah, tanpa memburu-burukan yang lama. Cintai yang lama. Luzum cuma jangan sendirian. Saya tunggu Imam Mahdi aja. Nanti kalau udah Imam Mahdi keluar, baru saya bergabung dengan Imam Mahdi. Allahu Akbar. Lalu dia sendirian. Dia digarap oleh setan. Pasti dia akan jadi mainan setan. Luzumul jamaah ini yang para sahabat. Nah, mereka nggak mau sendirian. Safar pun mereka pilih berjamaah Pak. Kata Nabi, safar sendirian bersama setan. Safar berdua masih disetanin. Tapi safar bertiga dan ke atas, itulah safar yang dilindungi oleh Allah. Ini sahabat nggak mau safarnya sendirian. Oke, yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah. Seluruh sahabat itu hidupnya dipersembahkan untuk siap berjihad selalu di jalan Allah. Cinta mereka pada jihad di jalan Allah. Dan sekarang kalimat jihad itu sangat di